Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada tanggal 8 November 2020 dalam perenungan hari ini. Kita akan mendapat giliran. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan Salomo, bab 6 ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan kedua 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Dan Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam 4 bulan terakhir ini, saya setiap minggu selalu mendapat 2 atau 3 berita duka cita. Ada teman yang meninggal, ada mama temannya meninggal, kakak, adik teman meninggal. Semuanya meninggal karena berbagai sebab. Ada karena serangan jantung, ada yang lagi nonton TV tiba-tiba meninggal. Dan saya sendiri, saudara, sebulan lalu baru kehilangan mama saya yang tercinta karena sakit. Kita semua, saudara, akan mengalami kematian. Kalau hari ini, kemarin, mereka yang meninggal, besok mungkin bisa saja kita, giliran kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Saya teringat satu pertanyaan dari Romo kami saat misa mengenang arwah orang beriman kemarin. Pertanyaannya, saudara, siapa yang siap untuk mati? Pertanyaan yang sedikit nyeleneh, tapi mempunyai makna yang mendalam, saudara. Kata siap di sini dimaksudkan adakah persiapan kita untuk menghadapi itu, menghadapi kematian. Dalam Injil hari ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana 10 gadis yang mempersiapkan diri menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi sayang, ada 5 gadis bodoh karena tidak bijak dalam persiapannya. Dia tidak membawa persiapan minyak sebagai cadangan. Sehingga begitu pelitanya padam, tak dapat menyala lagi karena kehabisan minyak. Pelita kita adalah hati, saudara-saudara, yang mana juga harus tetap selalu bernyala-nyala. Pelita kita harus selalu bersinar terang sambil menanti kedatangan itu. Hati kita juga harus mempersiapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya, saudara, kebijaksanaan itu sendiri telah ada sejak awal dan selalu mengikuti kita. Kitab Kebijaksanaan 6 ayat 13 sampai dengan 17. Namun sayang, saudara, kita tak pernah mengikutinya. Kita selalu mengikuti kedagingan kita, mengikuti dunia, sehingga kita lalai dan lupa apa yang seharusnya kita cari, yang kita kejar. Kita lupa akan tujuan hidup kita itu sendiri. Renungan hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kita sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus. Maka, bagaimana sikap penantian kita, saudara? Sudahkah kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga? Betapa bodohnya orang percaya itu jika menanti tanpa persiapan. Yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Saudara-saudaraku, kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang Kristen yang berdoa dan beribadah begitu aktif. Apakah ini sudah cukup dalam penantian kita akan kedatangan mempelai? Dan apakah sikap dan perbuatan kita sudah siap sebagaimana kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kehidupan zaman sekarang, saudara, banyak dilakoni dengan kebohongan, kepalsuan, atau dengan kata lain hidup dengan munafik. Jika kita boleh berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita sudah siap, saudara? Kalau kemarin, hari ini,
Mereka semua dipanggil. Mungkin besok giliran kita, saudara. Bagaimana saudara? Siapkah kita, saudara? Jangan lewatkan waktu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Pergunakanlah dengan penuh persiapan dan penuh kebijaksanaan. Tuhan Yesus menanti kepulangan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan darinya karena kita diutus. Shalom.